Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Minggu tanggal 20 Maret 2022 kami tepat berada di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, yang mana pada hari ini acara yang kami laksanakan adalah acara milad pondok yang keempat ya. Jadi pihak pondok membuat rangkaian acara yang insya Allah akan kami tayangkan di channel YouTube Jumat Berkah Hati. Selamat menyaksikan. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam Baik pemirsa, sebelumnya kami mohon maaf kepada santri dan wali santri, kepada seluruh pemirsa Jumat Berkah Hati karena tidak dapat menayangkan acara secara keseluruhan. Namun akan kami tampilkan yang terpenting-penting saja. Selamat menyaksikan. Attention please. Al-wudu' wal-ihtimam. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tak hanya tersusun dari batas peta, tapi erat dengan peran kaum muda. Karena itulah di sini kami seharusnya berada, menjadi peluang kerja dan karya anak bangsa, memberi makna dalam segala cerita yang berharga. Mari berkreasi, mari berpotensi, mari berkontribusi
dengan gradasi moral akhir zaman. Dan ayo, mari mendorong anak bangsa agar suka rela menggagas peran Membentuk wajah dan nilai integritas di era peradaban. Langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, yang akan diawali oleh pembacaan basmalah dan surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Abuya kita, Abuya Kiai Haji Muhammad Abdul Muhid. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. وإسلامنا قلوبنا وأن الله يجعل الأولاد وأن الله يطلب في معهد الإسلامي نور الأنوار وأن الله يجعله من الصالحين الصالحات وأن الله يرزقهم أخلاقا كريمة وأخلاقا قوية وأخلاقا محمودة وأن الله يزين وأن الله يعطيهم إيمانا علما نافعا وعلما دنيا وحكما وعلى هذه النيات وعلى كل نية صالحة وما نوى سلفنا الصالح وما نوى جميع مشايخنا وما نوى سيدنا الحبيب فاز الحبيب وما نوى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نوينا بما نووا بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Melangkah kepada acara yang kedua, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santriwan dari Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Kepada santriwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Alim. Thank you for the student of boarding school Al-Islami Nurul Anwar who has recited the Holy Quran. May Allah always bless us all forever. Amin amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihadhihi al-qira'ah asa an yaj'alallahu baramijana al-yawm kasiran sayran hasanan wa yubarik fihi. Amin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. The short agenda is performed by student of boarding school Al-Islami Nurul Anwar. The time for them. ثم ننتقل إلى برنامج الثالث حيا بنا نشاهد مسرحية من الطلاب في المعهد الإسلامي نور الأنوار فليتفضل عليهم مشكورا. Dilanjut dengan acara yang ketiga, yaitu penampilan-penampilan yang akan ditampilkan oleh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'ilmin da'imin islamin. Alhamdulillahi qadimin awalin wa akhiril baqiyin. Summa salatu wassalamu samada Nabi khairul muqtahar wa alihi wa sahbihi wa man tabi salina min rabbi wa rahmatabi Abadu kalami wujudin wa rifa min wajibin lillahi sima sifah Allahumma tudu qadim
يستقيم الباسر والمتكلم له صفة صلاة تنتهي فقدرة إرادة سمكسر ويطلب كلام مصطفى وجائز بمدين وعليه تقول كل ممكن كفدي أرسل أنبياء ذوي فقار بسر والتبريك والأمان وجائز بوحي من أراد من غير نفس كقدر من أراد
our agenda is advised by our principal Abu Yahya Haji Abdul Muhid and announcement of student achievement and devised prize which will given by him. ثم ننتقل إلى برنامج الرابع نسمع نصيحة من المدير المعهد الإسلامي نور الأنوار المكرم أبو يحيى حاجي عبد المحيط والإعلان عن طلاب الإنجازات وتوزيع الجوائز فليتفضل عليه مشكورا. Melangkah kepada acara yang selanjutnya, yaitu nasihat yang akan disampaikan oleh Abu Yahya Haji Muhammad Abdul Muhid dan pembagian hadiah bagi santri dan santriwati yang berprestasi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para orang tua kami yang kami tidak bisa menyebutkan nama beliau masing-masing, namun insya Allah ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua, para asatidz, para guru, para alim ulama, dan juga hadirin hadirat sekalian, mobil khusus semua orang tua santri yang hadir di acara milad yang keempat ini. Hadirin hadirat sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, pesantren kita ini baru diresmikan tahun 2018 yang lalu oleh Panglima Kodam Tanjung Pura yang ada di Balikpapan. Waktu itu musim kampanye pemilihan gubernur, jadi serba salah. Kalau hendak dipanggil si fulan, nanti yang lain anak jual maju. Jadi untuk netral kita pakai kemarin itu adalah Kodam 6 Tanjung Pura di Balikpapan untuk meresmikan pondok pesantren kita di sini. Sekarang baru berjalan 4 tahun, pas hari ini 4 tahun kurang lebih. Jadi ala kuliah masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang sadar atau tidak kami sadari itu ada di pondok ini. Namun alhamdulillah dengan umur yang 4 tahun itu kita sudah banyak kemajuan-kemajuan yang ada, terutama kita mempunyai lahan yang 5 hektar ini kurang lebih semuanya itu sudah lengkap tentang izin, pendirian dan sebagainya. Tanahnya tanah wakaf 5 hektar kurang lebih kita punya, dan masih banyak lahan yang kita akan bangun lagi. Salah satunya insya Allah ke depan dalam waktu dekat, kalau kita sudah menyelesaikan renovasi asrama putri yang ada di depan kita ini, atapnya sudah mulai rongkang-rongkang. Itu sumbangan daripada anggota dewan waktu tahun berapa itu, 15 juta. Saya mau perlu atap, tiba-tiba datanglah dikasih 15 juta, tak belikan atap itu. Entah saya, mudah-mudahan jalan seutuh lah ya. Kata saya, kenapa duit itu kok bisa jadi atapnya cepat apa namanya itu bekarat. Nah setelah nanti direnovasi asrama putri, kemudian akan ditingkat asrama putra itu diperbaiki untuk persiapan santri baru tahun ini. Mungkin insya Allah setelah Idul Fitri atau Idul Adha kita akan meningkat musola ini, menjadi 2 tingkat. Ini kurang lebih luasnya adalah 15 kali 15 kurang lebih, insya Allah ke depannya.
Ini bukan masjid, ini sebenarnya dulu diniatkan sebagai ruang aula saja, ruang pertemuan. Masjidnya nanti akan kita bangun di atas sana, lahannya sudah disiapkan, sudah di plan keliling, sudah dilakukan. Insya Allah nanti mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan kita akan membangun masjid di sana. Rencananya itu masjidnya adalah 40 kali 40. Entah 2 tingkat atau 3 tingkat, yang penting 40 kali 40 ke depannya. Di mana duitnya? Wallahu alam. Dana aja sudah kita sama Allah. Alhamdulillah. Pesantren ini kami bangun dulu adalah pelan-pelan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah menyumbang di sini, kita awali dengan melelang 1 meter tanah dengan harga 25.000. Masih ingat ya dulu ya? Masih ingat ya? Nah itu sekarang masya Allah amal jariah bapak ibu di sini banyak sekali. Jangan-jangan biar dahulu masuk surga nanti daripada saya. Insya Allah ya. Nah, alhamdulillah tanah sudah kita beli, kemudian siap kita bangun. Dan pertama kali yang kita bangun dulu adalah asrama putri yang ada di depan ini, di depan kita ini. Itu dengan modal cuma 35 juta waktu itu. Saya pribadi memberanikan diri untuk membangun itu. Saya punya prinsip, pokoknya mulai urusan berikutnya adalah Allah Ta'ala. Nah alhamdulillah dari 35 juta tadi pelan-pelan terbangunlah asrama ini. Saya perkirakan asrama ini habis kurang lebih ada 600 juta waktu itu. Entah dari mana duitnya. Cuman Allah yang menggerakkan para jamaah untuk bisa beramal jariah di pesantren kita ini. Sampai alhamdulillah 4 tahun berjalan sudah kita lihat lokasi kita sudah banyak yang terbangun. Mudah-mudahan ya ke depan nanti insya Allah sebelah kiri saya ini lapangan yang bapak-bapak parkir mobil, mudah-mudahan bisa keluar mobilnya nanti waktu pulang karena becek nanti ya. Itu ke depannya kita akan bangun kolam renang di sebelah sana. Ada rumah 3 petak. Kemudian di belakangnya insya Allah kita akan bangun kolam renang. Perkiraan saya adalah kolam renang itu mudah-mudahan kalau terlaksana besarnya adalah 20 kali 30 meter. 20 kali 30 meter. Jadi anak-anak santri yang mau berenang tidak usah lagi keluar, kita bikin acara di sini saja. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita di pesantren ini sudah mendapatkan izin resmi Bapak Ibu dari masalah pendidikan. Jadi ada TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, kita ada izinnya. Kemudian pesertaan muadalah dalam bahasa Arab itu kita mempunyai 3 tingkatan di sini. Kalau TPQ itu setingkat TK lah bahasa kitanya, TPQ Al-Quran. Kemudian muadalah pesertaan kita punya ada 3 tingkatan. 3 tingkatan itu kalau di luar di umum namanya SD. Kalau di Kementerian Agama itu namanya ibtidaiyah. Nah kita di pesantren itu ada namanya adalah ula itu tingkat SD. Tahun ini ada beberapa anak yang sudah mendapatkan ijazah kelulusan dari pesantren kita ini. Ijazahnya ijazah pesantren ula, dan ijazah itu Bapak Ibu resmi dari pusat Jakarta. Ibarat kata ijazah itu mau sekolah kemana saja, melanjutkan SMP atau SM ke sanawiyah manapun boleh, resmi itu. Kemudian yang tingkatan kedua adalah kalau di luar namanya SMP atau madrasah sanawiyah. Kalau di pesantren itu istilahnya adalah al-wusta, kelas tengah. Ya, itu kelas 7, 8, 9. Tahun ini juga ada keterusan. Insya Allah nanti setelah Idul Fitri, anak santri kita akan mengikuti ujian tingkat al-wusta. Jadi makanya nanti perkiraan Bapak Ibu libur kita bulan puasa
itu adalah tanggal 16 malam 17 Ramadan. Itu kalau tidak salah itu sama aja ya, 16 April malam 17 April, malam Minggu, malam Ahad. Khataman Quran di sini, salat tarawih, kemudian baru boleh pulang. Tidak boleh di salat maghrib atau di buka puasa langsung pulang, tidak boleh. Saya tidak izinkan orang tua membawa anaknya kecuali bareng-bareng setelah salat tarawih, bareng-bareng baru boleh pulang. Kami pribadi sudah sering berulang kali memberitahukan kepada orang tua, ayo kita kerjasama. Anak sampai ini luar biasa, bermacam-macam kelakuan, bermacam-macam suku, bermacam-macam keluarga, bermacam-macam juga wakafnya. Dan itu sangat mempengaruhi mereka itu dari wakaf orang tua. Kalau beberapa bulan yang lalu itu banyak yang kacau orang tua di santri putra, karena orang tuanya santri putranya kacau, santri putranya banyak kacau juga waktu itu. Ya merokok lah, ya apalah, sekarang kita habiskan semuanya itu sampai ke akal-akalnya habis sudah itu. Dan ada lagi sudah yang muncul-muncul itu sudah selesai. Aman santri putra, insya Allah aman. Satu yang bikin kacau apa itu? Satu, kalau waktu berkunjung bukan waktunya, itu kacau orang tua. Kita sudah kasih tahu waktu berkunjung adalah hari Jumat atau hari Ahad. Jangan berkunjung di hari lain. Jangan berkunjung di hari lain. Racun itu, meracunin anak sampean dan bikin kacau kita punya peraturan di pondok. Kemudian yang kedua, kami juga pesan sama orang tua, kalau ada majelis taklim bulanan, datanglah ke sini. Halo, datanglah ke sini. Kenapa? Karena waktu majelis taklim bulanan itu minggu ketiga, kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim. Saya terus terang pribadi masih banyak nggak tahu yang mana orang tuanya si fulan dari santri itu. Santri saja saya banyak nggak hafal itu nama, terbalik-balik nama itu. Saya bisa hafal nama santri itu kalau dia nakal sekali atau pintar sekali. Kalau dia cuman ya sederhana saja, nggak tapi terkenal ya. Tapi kalau sudah punya gelarnya, sudah sangat terkenal. Apalagi yang putri, saya banyak nggak hafal santri putri. Nah, waktu majelis taklim bulanan minggu ketiga itu kumpul orang tua, kita bisa bersilaturahim. Kalau ada informasi dari pondok, saya langsung akan terangkan di situ. Jangan Bapak Ibu mendengar informasi yang bukan langsung dari saya atau dari pihak pondok. Ini kebiasaan orang tua itu suka menggosip, suka menggibah. Tidak orang tua yang putra dan kalian putra sama aja kelakuan. Mendengar informasi bukan dari sumbernya. Lokal, si anu, akhirnya kacau semuanya. Yang apa tuh, macam waktu mana tuh anak sebelum sampai sekarang sudah datang berlima atau berenam itu, ombak ya. Dan orang tuanya tidak mendengar kami, tidak mendengar bagaimana beratnya mendidik anak-anak yang seperti itu. Apalagi kalau dia sudah naik bujang tuh, aduh luar biasa. Tahu mana yang ganteng, mana yang jelek, tahu deh. Nah, itu yang kedua, tidak mau hadir waktu majelis itu. Jadi saya harapkan orang tua santri hadirlah waktu majelis, tiap bulan, sebulan sekali itu hadir. Ada yang pernah waktu majelis nggak hadir, setelah selesai majelis baru datang. Itu kata saya, ada apa di orang tua? Wah, yang ketiga, dengarkan ya orang tua. Dia, maksudnya orang tua itu suka sekali minta izin anaknya pulang. Urusan nggak penting-penting banget, dikit-dikit pulang. Berselamatan tahlilan pulang, apalagi kawinan pulang. Padahal bukan keluarga dekat, keluarga jauh pulang. Apalagi pokoknya banyak pulang. Banyak sekali pulang. Dan diizinkan salah, dan kalau diizinkan ya begitu. Itu meracuni itu. Yang keempat, ini dengarkan nih, terutama ibu-ibu nih. Kalau izin
banyak passbooknya. Izin kita 3 hari kasih, nanti pulangnya bisa 4 hari, 5 hari, 6 hari lewat. Dan yang parahnya, orang tua ini bisa juga berbohong, sakit katanya. Makanya Umar minta, kalau sakit mana surat dokternya. Ada. Vaksin, mana surat vaksinnya mana? Kasih tahu supaya tidak ada dusta di antara kita. Kenapa kami tegas seperti itu? Karena Bapak Ibu kalau sampai melakukan seperti itu racun buat anak sampai racun. Kenapa sudah dia tanpa gagal? Selanjutnya yang membuat kacau anak sampean di sini, kami sudah beritahu berapa kali dan kami bikin pengumuman. Kalau berkunjung ke pondok ini jangan dikasih HP, terutama HP yang Android, jangan Bu. Biarkan sudah, biar kami, mereka punya HP di sini, ada hiburannya, ada, kami kasih nonton film, ada hal tertentu nonton di YouTube. Waktu Hizbus Syahdat kemarin itu apa namanya, Muhammad Al-Fatih, pembebasan Kontes Timovar, ya, tuh. Nah itu tuh, perhatikan ya orang tua, kerjasama kita. Kalau tidak kerjasama kacau kita semuanya ini. Nah kemudian tadi kita kembali, insya Allah nanti liburan Bapak Ibu dengarkan terutama orang tua santri, kita liburan nanti itu tanggal 17 Ramadan, malam 17 Ramadan. Dan karena ujian yang sanawiyah atau al-wusta, begitu juga yang apalagi yang ula, maka liburannya insya Allah nanti 7 hari setelah hari raya. Entah tanggal berapa itu ujiannya ya. Jadi datang duluan, persiapan semuanya untuk melakukan ujian. Itu ujian dari sana pusat anunya, dari provinsi ujian itu, lokasi ujiannya. Jangan dia ikut ujian, kalau nggak ikut ujian nggak lulus nanti. Itu kenaikan dari sanawiyah mau ke aliyah. Kalau pesantren namanya wusta ke uliyah. Jadi nanti liburannya adalah dari tanggal 17 Ramadan, tanggal 17 Ramadan nuzul Quran sampai 7 hari setelah hari raya. Jangan ada terlambat datangnya, karena nanti kita akan ujian tuh yang al-wusta sama al-ula. Ya, diumumkan seperti itu. Kemudian selanjutnya, insya Allah nanti pada hari Kamis lusa, ini hari Ahad ya, Ahad, Isnin, Selasa, Arba, Kamis, semua santri kami akan bawa ziarah. Karena itu program, kami akan mengadakan program tahunan. Setelah ulang tahun pesantren tahun ini, kita akan mengadakan ziarah ke Tegaram dan Kutai Lama serta Samarinda. Jadi semua santri kami bawa. Nanti kalau nggak dibawa nanti berhilian pulang. Entah pakai mobil tentara kan, tentara itu kita sewa atau apa nanti, pokoknya berangkat. Nah yang repotnya ini, orang tua ini entah tidak punya uang atau pelit atau apa, nggak tahu, atau mungkin duitnya dibelikan untuk beli minyak goreng gitu yang harganya mahal langsung sekarang. Itu biayanya kita santri itu kita bebankan 200.000. Untuk apa? Untuk nyewa mobil dan sebagainya, dan juga untuk makan. Nah kemudian kita berangkat nanti hari Kamis itu adalah ba'da salat subuh, alatul mubasyarah, berangkat kita ke Tegaram. Ya, ke Tegaram langsung. Kemudian karena kita pakai mobil, tidak pakai mobil besar, karena khawatir kalau ke Kutai Lama kita khawatir nanti mobil besar itu susah masuk, yang bis-bis tadi, maka kita pakai mobil yang standar kayak Avanza dan sebagainya. Saya mengajak kepada orang tua santri khususnya, siapa yang punya mobil dan bisa membantu kami, maka kami mengharap orang tua santri bisa
ikut dalam ziarah tersebut. Jadi orang tua santri bawa mobil, kami akan biayai mobil itu. Pertama bensin, kemudian kalau lewat tol kita akan lewat tolnya. Kalau bapak ibu kepingin disewa, kita sewa mobil itu sekalian. Kenapa saya kepingin orang tuanya ikut? Supaya orang tua itu ikut juga menjaga anak-anak santri kita ini. Ini jumlahnya 150-an lebih ini sudah. Ya, jadi saling menjaga orang tua. Kalau saya sendirian sama orang tua, aku jaga anak banyaknya ini. Apalagi namanya bujang nih, tahu bandar dia. Dia lengah sedikit tidak, habis sudah dia menyekolahkan anak di sini, masuk sekolah selesai. Ambil setengah mati. Dia kalau di Balikpapan di mana-mana ada CCTV. Di asrama putri ada CCTV. Dua di asrama putri itu CCTV di dalam sama di luar. Nah, jadi kami mengharap kepada orang tua yang punya mobil, ayo kita berangkat bareng-bareng hari Kamis. Ini program tahun pertama ini ya. Setelah 4 tahun ini baru pertama kita keluar bareng-bareng ziarah. Kalau tahun ini berhasil ziarah, insya Allah tahun depan kita akan pergi ke Banjarmasin. Barang lagi kita ke sana. Ada rumah, ada masjid, ada. Kita punya teman di sana banyak. Kalau tahun depan berhasil ziarah ke Banjarmasin, insya Allah tahun kedepannya ziarah bersama kita. Insya Allah. Kalau berhasil bersama umrah. Ini pengalaman saya pribadi Bapak Ibu. Waktu saya selesai menghatamkan hafalan Quran di Ampel di Jawa Timur, itu saya nazar waktu itu. Kalau saya hafal Quran, wisuda, dapat sanad Al-Quran dari Kiai Qasim Zubair, saya akan wali songo, berziarah wali songo. Waktu itu tahun dulu, tahun 97, 98, saya itu dikasih kiriman duit sama mama, itu 100.000 rupiah zaman dulu tuh. Nenek Aceh tahu tuh. 100.000 rupiah tahun 97, 98. Zaman Soeharto pindah ke Gus Dur. Nah, waktu itu saya tidak mau ikut ziarah sama orang Banjar, tidak mau ada saya kepingin ikut sama orang Jawa. Ongkosnya waktu itu kalau tidak salah 85.000. 85.000. Ceritanya. Ziarah wali songo, kemudian ada salah satu kita ke Gunung Gua Pemijahan, daerah mana ke Indramayu itu di mana namanya? Gua Pemijahan, naik gunung di Tasik. Gua Pemijahan yang pernah mungkin tahu. Kalau orang Banjar mau udah sampai ke situ ya. Kalau orang Jawa sampai ke situ. Jadi waktu itu kita masuk goa, bawa rebus rongkeng dan sebagainya. Saya itu pakai kacamata waktu itu. Waktu pakai kacamata masuk ke goa itu nggak bisa ngeliat karena bumbun. Hawanya lembab, dalamnya itu ada air. Jadi ada pemimpinnya orang Jawa. Katanya ini jamaah Bapak Ibu di sebelah sini terowongan menuju ke Mekah. Cuman dari yang berani ke sana. Yang di sini tempat khalwatnya Syekh Siti Jenar. Yang di sini khalwatnya Sunan Kalijaga. Lalu masuklah kita ke dalam lagi, ruangan besar sekali, besar, kubah besar di dalam itu, tapi batu. Kata mereka, disinilah masjid para wali songo. Kalau mereka bermusyawarah di sini, di Gua Pemijahan itu arah kiblat ada mihrab, tapi bentuknya ya goa. Mihrab itu menuju ke arah kiblat. Kata orangnya ini, pemimpinnya ini, siapa yang berdoa di situ kabul. Wah, saya udah ingat lagi dan maju ke depan di mihrab itu berdoa. Apa doanya? Ya Allah, saya kepingin ke Mekah haji dan kepingin sekolah ke Hadramaut. Sekolah ke Hadramaut. Duit gak ada. Bingung juga, tapi kita yakin. Kemudian masuk ruangan, salah satu ruangan gelap. Itu dindingnya, dinding plafon ini rendah. Jadi kalau kita duduk rendah sekali. Kata mereka,
Di plafon itu ada bekas bolang-bolang para wali songo. Itu dinding plafon, maksud saya plafon ini goa. Enggak. Mungkin segini aja tingginya. Kita masuk tuh sambil jongkok. Mereka kalau musyawarah oleh sama di tempat itu ada bekas bolang mereka. Jadi dinding batu ini, plafon batu ini bolong dengan bolang-bolang mereka. Kata pemimpinnya, siapa yang bisa masukkan kepalanya 9 lubang itu naik haji. Saya nggak ingat-ingat, masukin aja terus kepala. Beneran ini. Datang sudah? Kayaknya datang. Dingin terbangan ini. Saya masukin tuh kepala saya di tempat lubang itu. Dan tahu berapa kali? Wallah, subhanallah, wallah alam. Mungkin dengan berkat itu, mohon maaf ya Bapak Ibu, halo fokus, saya berangkat haji 2 kali, semuanya kosasi, ongkos dikasih. Yang pertama sebelum berangkat umrah, sebelum berangkat ke Yaman, saya 4 bulan di Mekah dan berhaji di sana pertama kali. Dan sebelum pulang, dapat lagi hadiah dari negara Indonesia melalui kedutaan negara Indonesia yang ada di Yaman. Itu namanya Temur Seragam Musim Haji. Saya berangkat haji gratis dan pulang dari haji dapat duit 15 juta. Pulang sampai ke Balikpapan, beli motor sebagian, kemudian ada 7,5 juta, saya ngelamar rumah. Itu cuma 7,5 juta dulu lamarannya itu. Akhirnya mereka. Nah itu berkat Al-Quran. Kemarin, halo Bapak Ibu, fokus nih, saya lebih jantan daripada orang Arab nih. Kalah tidak saya sama orang Arab. Fadlan ya Syekh. Dikit lagi ya, saya terangkan ya, sebelum kita bagi rapor. Waalaikumsalam. Apanya saya ada jenis di kursi kan? Sampai mana jenisnya? Berangkat haji itu saya dengan berkat Al-Quran tadi. Kemarin, halo Ibu, kemarin ada orang telepon saya. Kata dia dulu, adakah santri yang hafal Quran 30 juz? Kata saya belum ada. Kenapa? Kalau ada, ini ada orang kayak memberangkatkan haji, santri yang hafal 30 juz satu orang Balikpapan. Yang orang Balikpapan 30 juz santri akan diberangkatkan umrah. Saya dalam waktu kenapa nggak saya aja sekalian? Jadi ngerti itu semangat rekan-rekan untuk menghafal Quran. Baik ya, saya kembali lagi. Kemudian di pesantren ini seperti kita terangkan tadi, izinnya resmi Bapak Buya. Ada pula Ustaz Kuliah, itu kalau di luar SD, SMP, SMA. Dan tahun ini tiga-tiganya lulusan SD, SMP, dan SMA lengkap kita punya lulusan tahun ini. Dan itu ijazahnya yang mengeluarkan kita pesantren, tanda tangan pesantren, semuanya dari pesantren, cuma nanti brosurnya mungkin dari provinsi. Dan itu ijazah bisa dibawa kemana-mana saja, artinya bisa untuk mendaftar ke sekolah manapun. Hatta mau jadi anggota dewan, mau jadi presiden, mau jadi TNI, mau jadi Polri dan sebagainya, boleh semuanya. Nah oleh karena itu kami beritahukan kepada para jamaah, siapa tahu Bapak Ibu anaknya yang kepingin sekolah di pesantren kami lengkap semuanya ada. Dan juga di sini ada stiker nanti kalau Bapak Ibu yang kepingin membawa silakan bawa. Saya minta tolong ini stiker pendaftaran santri baru nanti bisa ditempel umpama di masjid, di musola atau di warung atau di mana-mana. Silakan ambil sini nanti ya, yang mau berapa silakan. Itu nanti dibuka plastiknya, stikernya ditempel. Saya minta tolong dibantu untuk disebarkan berita ini kepada para jamaah
Karena pesantren kita ini lengkap. Kalau pesantren lain Bapak Ibu ada yang cuma sanawiyah sama aliyah, ada yang cuma sanawiyah saja. Dan kita lengkap dari TK, dari SD, SMP dan SMA semuanya kita punya. Kemudian kemarin saya ada telepon orang Kemenak karena ada debat kabar pesantren itu bisa bikin kuliah. Maka saya telepon orang Kemenak, Pak, saya di pesantren dulu apa ya? Kenapa? Kita mau bikin kuliah di pesantren, boleh nggak? Karena tahun ini ada kelulusan santri kami yang SMA, kemudian kita mau bikin kuliah di sini aja. Kata saya, syaratnya ada. Itu namanya dalam pesantren itu Ma'hadul Ali. Pesantren kuliah itu namanya Ma'hadul Ali. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah 20 tahun belum berjalan. Pesantren itu baru bisa bikin kuliah. Kata saya sempat mati, saya baru bikin kuliah. Ya, kuliah itu nanti ke depannya ya. Kalau saya panjang umur 20 tahun, masih ada 16 tahun, saya bikin itu insya Allah. Tapi kalau udah panjang umur nanti ada penerusnya insya Allah yang membuat kuliah di pesantren. Insya Allah ada nanti insya Allah. Baik Bapak Ibu, itu informasi dari kami ya. Dan insya Allah pesantren kita ini kedepannya akan berkembang terus. Dan nanti setelah Idul Fitri kita akan terima santri baru. Santri baru itu berapa biayanya? Di pesantren ini pendaftarannya nggak mahal Ibu. Saya rasa seluruh pesantren yang resmi ya, yang resmi paling murah kami itu cuma 1 juta rupiah pendaftarannya. Kemudian uang makannya 550.000. Yang resmi pesantren. Kalau pesantren yang nggak resmi banyak. Jangan masukkan pesantren yang nggak resmi, berbahaya nanti. Ada masalah, repot nanti. Jadilah pesantren yang resmi. Dan pesantren kami pendaftaran 1 juta rupiah. Kemudian uang makannya adalah 550.000 ya, 550.000 bulanannya itu. Kalau masuk pesantren Bapak Ibu, anak Ibu harus kuat-kuat. Jangan goyah, jangan lembek, jangan letoy, jangan apa lagi itu. Kuat. Dia gatalan, dia apa? Diamkan saja. Dia berkelahi, biar kami yang nangani. Sampai jangan ikut campur, kami yang nangani. Dia berbuat, kami yang nangani. Sampai terima beres saja. Cari duit yang banyak, ya nanti kasihkan dia duit untuk makan dan sebagainya, belanja. Kami yang atur pendidikannya. Sampai tidak usah terlalu banyak pikir, kami yang mengaturnya insya Allah. Jadi harus sabar-sabar orang untuk ilmu itu, dan orang untuk ilmu jadi pesantren itu tidak setahun 2 tahun, minimal berapa tahun? 7 tahun, dan itu tidak boleh pindah. 7 tahun minimal, tidak boleh pindah. Kalau dia pindah sebelum 7 tahun, dia akan pindah pesantren lain lagi. Itu sudah pengalaman pribadi saya. Pertengahannya berapa? 13 tahun. Kalau Abu Syawadi mengatakan 15 tahun. Kalau saya 13 tahun. Kenapa? Karena menurut Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun namanya. Kalau Abu Syawadi 15 tahun. 2 tahun itu tambah ngajar. Harus seperti itu. Jangan kurang daripada itu. Nah jadi semangat santri-santri belajar ya. Jangan sampai goyah. Baik. Karena sudah waktunya sempit ya, jam 11 lewat, kita akan membagikan raport santri yang sudah menyelesaikan ujian di pesantren. Jadi pesantren ini ada 2 kali ujian Bapak Ibu. Ada ujian pesantren, ada ujian nanti kesetaraan. Itu nanti yang diumum itu ujiannya nanti dari kami langsung. Kita bagi ya, namanya mana hadiahnya ini? Mana? Bawa ke depan sini. Untuk santri putra nilainya ada 1618 dari semua pelajaran. 1618 dari semua pelajaran yang diujikan. Selain Al-Quran tidak diujikan. Dan selain pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika itu tidak masuk. Ini khusus pelajaran pesantren selain tahfiz Quran dan selain pelajaran umum, ujian pelajaran umum. Dengan nilai 1618, juara satunya atas nama Alfian Nabil. Silakan maju.
Situ berdiri. Mikrofon pinggirkan dulu ke belakang. Juara 2 adalah dengan nilai 1561 dengan nama Muhammad Rahmatullah. Aku yang ngambil dari mana sini? Dari Amburawang Darat ya. Rahmatullah dari Ambarat. Maju ke depan Rahmatullah, mana orangnya? 1561. Yang ketiga Muhammad Syahril dengan nilai 1594. Syahril mana? Dari mana Syahril? Kilo. Yang keempat Muhammad Bakri Al-Latif dengan nilai 1538,5. Yang kelima dengan nilai 1531 dengan nama Ahmad Fahmi Muzaki Al-Jatri. Dari mana? Lembaru ya, silakan balik Bapak. Maju, mana orangnya? Kami mintakan kepada Syekh Syukur Hashim Pak Hadid. Ayo. Barang silakan. Kemudian murid teladan, santri putra. Murid teladan ini tidak mesti dia pintar. Murid teladan itu tidak mesti dia pintar, tetapi bisa saja dia rajin ke musola duluan, tidak terlambat, rajin gotong royong, rajin apalah semuanya. Tidak mesti dia pintar. Ya, artinya bisa diandalkan di dalam akhlak. Yang tahun-tahun lalu kita sudah pernah memberikan santri teladan, tapi kita
tidak ulang lagi karena yang sudah dapat ya sudah. Ya, ini yang baru lagi. Ada 2 orang santri teladan di sini yang dipilih. Pertama Muhammad Bakri Al-Latif, yang kedua Reski Nur Rahim. Ini sudah. Reski Nur Rahim mana? Reski. Pak Haji Imawan ada nggak? Pak Haji Imawan dari Gorontalo, anggota dewan. Pak Haji Imawan. Ini Pak Haji Imawan adalah anggota dewan dari Gorontalo. Dia salah satu donatur yang dari awal sampai sekarang tidak pernah berhenti untuk membantu pondok kita. Satunya Mbak sama itu ya. Mari, Assalamualaikum. Ya. Kemudian kita panggil santri putri juara 1 sampai 5. Juara 1 dengan nilai 1882 atas nama Selvianti. Yang kedua dengan nilai 1655 atas nama Umi Hasanah. Langsung lagi. Yang ketiga dengan nilai 1647 atas nama Khairunisa atau Ica. Maju waktu berjalan. Yang keempat Zulfana dengan nilai 1600. Dan yang kelima Mozalifah dengan nilai 1559. Selfie Umi Hasanah, Khairunisa, Zulfana ini tahun ini kelulusan semua yang persekaraan ya, ulah kelulusan tahun ini. Entah dia mau kuliah, mau ngajar, terserah aja. Kalau pusing-pusing mama bapaknya kawinkan aja sekalian ya. Ya. Minta bantuan perwakilan Pasar Baru Darussalam, perwakilan Mangga Darussalam. Maju silakan. Kemudian perwakilan dari mana lagi? Dari lapak ada? Ada? Maju silakan. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bismillah, saudara, waktunya sempit. Nanti saya lagi bersama. Kasihkan perwakilan mana lagi? Nenek orang tua kita. Nenek dari Mangga, Aceh, wajib sini Mangga perwakilan. Perwakilan. Nomor 2, nomor 3 siapa dari Pasar Baru ada sudah. Nenek Aceh dah, Nenek Aceh sudah dimasak orang dalam. Lagi bantuin dari Mangga. Itu. Berapa sudah tuh? 1, 2, 3, 4. Istrinya Pak Haji Imawan ada?
Mana di sini ada? Ibu ada? Ah, itu. Mana istrinya Pak Haji Mawan? Ayo ibu. Jauh-jauh dari keluarga. Mana orangnya? Mana istri Pak Haji Mawan? Minta tolong. Berapa? 5. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya. Ya itu. La ilaha illallah. Orang mana? Minta tolong. Kasihkan. Kasih. Sudah bisa 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang murid teladan Feby Nur Aziza dengan Naswa Alfira Salsabila. Satu lagi dari ibu-ibu siapa ya? Ini. Ada pulau dari kita. Ya, ketua majelis taklimnya. Benar. Mana murid teladan saya? Feby Nur Aziza sama Naswa Alfira. Mana orangnya? Ayo cepat. Waktu berjalan. 11:30 sudah. Siapa Feby Nur Aziza? Mana orangnya? Feby-nya ada? Mana? Cepat waktu berjalan. Nah, sudah dikasih itu. Nah, ayo potong barang. Alhamdulillah. Sudah foto. Baik, sambil berjalan. Jadi ibu-ibu ya, setelah ini tidak ada liburan dulu santri kita, karena nanti kurang lebih cuma berapa hari lagi masuk bulan suci Ramadan. Liburannya tanggal 16 malam 7 sampai 17 Ramadan sampai kembali 7 hari setelah Lebaran, hari ke-7 Lebaran. Kemudian hari Kamis saya mengharap kepada orang tua semuanya bisa ikut, yang punya mobil maksudnya bisa membawa mobil untuk membantu kami. Nanti kalau kurang mobilnya, kami akan nyewa di luar. Perkiraan kami perlu mobil antara 15 sampai 17 mobil.